Oke ya. Ya. Pas. 3, 2, 1, action. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Singgita Madi di Surabaya. Teman-teman sekalian, pagi ini saya berjumpa kembali dengan Pak Johnny Johnson. Pak Johnny Johnson ini sudah malang melintang di dunia bisnis asuransi ini lebih dari 10 tahun teman-teman. Dan hari ini Pak Johnny sudah sukses menyandang gelar agency director, yang tentunya pengalaman-pengalaman beliau di dunia bisnis asuransi ini luar biasa banyaknya. Mari kesempatan ini kita bertanya untuk mendapatkan info-info yang mungkin diperlukan bagi teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Pagi Pak Joni. Pagi Pak Singgi, Iya. apa kabar? Baik Pak Joni. Pak Joni sehat ya? Sehat, puji Tuhan, Oke. makasih. Pak Joni, kami ingin mengajukan pertanyaan. Sebenarnya fungsi asuransi itu apa sih Pak Joni? Jadi fungsi asuransi itu kalau kita boleh tarik segitiga begitu ya, itu ada 3 bagian. Yang pertama asuransi kesehatan, itu setiap orang wajib punya. Terus kemudian urutan yang kedua proteksi income. Terus yang ketiga baru proteksi aset. Nah, kita bersyukur sama pemerintah Indonesia karena pemerintah Indonesia menyediakan BPJS. Sangat membantu buat banyak orang. Kita juga bersyukur juga bahwa ada perusahaan-perusahaan yang juga ngasihin asuransi buat karyawannya. Jadi kita bersyukur. Kenapa? Karena asuransi kesehatan itu wajib. Setiap orang pasti sakit. Entah pendek waktunya, entah panjang waktunya, pasti sakit. Saya 10 tahun ini baru masuk rumah sakit 2 kali. Yang satu operasi, yang satu sakit tipes. Apakah saya menginginkan sakit? Enggak. Tetapi apakah saya tahu kapan sakit, kapan enggak? Bisa jadi tiba-tiba. Bisa jadi saya tahu, oh badan saya kok nggak enak, saya bakal sakit. Kemudian kita juga tahu bahwa sekarang biaya rumah sakit semakin lama semakin mahal. Nah, asuransi kesehatan tadi, yang level paling bawah tadi, itu membantu buat setiap orang supaya dia tidak mengalami kerugian ekonomi. Kalau seseorang sakit biasa 10 juta, mungkin kita sebagian orang bisa membayarnya. Kalau sakit 20 juta mesti bisa bayarnya. Tapi bagaimana kalau sudah sakitnya 100 juta? Apakah pernah ada yang sakit habis 600 juta? Ada. Apalagi kalau dia sakitnya di luar negeri, habisnya bisa miliar, bahkan puluhan miliar. Kalau dia masuk rumah sakitnya setahun, kalau misalnya di rumah sakit di Singapura aja, kamarnya katakan 3 juta paling murah, coba. 3 juta kali 365 sudah 1 miliar untuk kamarnya aja, belum pengobatan. Kalau setahun, kalau 6 bulan ya 500 juta untuk pengobatan. Satu mobil hilang. Jadi boleh dikatakan kesimpulannya gini Pak Joni ya, kalau orang tidak mempunyai asuransi, terutama asuransi kesehatan, nanti kalau pada saat memang musibah terjadi, mungkin sakit atau mungkin mengalami suatu kecelakaan, tentu biaya rumah sakit kan harus dibayar sendiri ya. Betul, dibayar. Nah, tentunya kan itu akan mengambil tabungan keluarga ya Pak Joni ya. Jadi beban lah Pak Singgi. Jadi beban ya. Iya. Jadi boleh dikatakan fungsi asuransi ini juga untuk memproteksi keuangan keluarga begitu Pak Betul, Joni. karena gini, misalnya ini contoh karyawan Pak Singgi. Karyawan ini income-nya 5 juta. Lah kalau dia ditarik uangnya untuk berobat sakit biasa, untuk pengobatannya 2 juta, dia sisa tinggal 3 juta loh. Iya. Biasanya kalau orang punya income 5 juta, pengeluarannya berapa Pak Singgi? Pengeluarannya ya maksimal kalau bisa ditekan ya mungkin 3,5 atau 4 juta. Sisa 1 juta. Kemudian nah kalau dia habisnya sakit untuk check up aja 2 juta, Iya. maka akan ganggu pengeluarannya dia setiap bulan. Atau dia ganggu ngambil uang yang sudah ditabung. Iya. Nah kalau misalnya sakitnya katakan sekarang operasi jantung aja 200 juta, untuk pasang ring, katakan pasang ring atau bypass 200 juta, uangnya dari mana gitu? Iya. Apakah dia ngambil tabungan? Kalau dia punya tabungan nggak apa-apa. Iya. Ya memang akan diprioritaskan untuk kesehatan dulu. Tetapi kalau dia nggak punya uang, terpaksa dia hutang. Pak. Orang ini meninggal atau orang ini sembuh harus tetap bayar hutangnya. Betul. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana dengan keluarganya? Saya pernah satu
kenal satu orang punya anak 3, suaminya meninggal. Dia harus jualan sari beli untuk melanjutkan kehidupan. Dia harus kerja ikut orang, dia harus kerja yang bisa menghasilkan uang. Punya anak 3 Pak Sumi. Pengeluaran kira-kira 10 jutaan per bulan. Lah, biasanya suaminya yang kasih uang. Sekarang karena sakit, maka uangnya ini akan habis. Saat uangnya ini akan habis, kemudian bagaimana kehidupan selanjutnya? Itu yang harus diantisipasi. Betul, Pak. Nah, Pak Joni, kita lihat ada banyak karyawan-karyawan di suatu perusahaan besar ya. Itu sudah diikutkan asuransi oleh perusahaannya. Ya. Jadi memang perusahaan besar ini ya memperhatikan kesejahteraan karyawan, semua diikutkan asuransi. Jaga-jaga kalau karyawan ini sakit tidak sampai mengganggu keuangan perusahaan. Ya. Nah, karena seseorang itu sudah diasuransikan oleh kantor, jadi sebenarnya untuk apa seorang karyawan itu perlu mengambil asuransi untuk pribadi di luar kantor? Jadi gini, asuransi kantor penting, bagus. Jadi bersyukurlah teman-teman yang bekerja ikut orang yang dapat fasilitas dari kantor. Cuma fasilitas dari kantor memang ada batasannya. Contoh, dia kalau habis 100 juta mungkin kebayar Pak. Tapi bagaimana kalau misalnya tahun depan dia sakit lagi habis 100 juta? Apakah kebayar? Apakah perusahaannya tetap mau membiayai meskipun itu lewat asuransi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sakit biasa nggak apa-apa, dia pasti bisa kerja lagi. Tapi kalau dia sakit dan sakitnya menghabiskan uang banyak dan dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa beraktivitas seperti semua. Contoh, dia sakit jantung, setelah dipasang ring dia baru bisa jalan. Tapi dokter menyatakan gini Pak Sini, Pak, Bapak boleh bekerja tapi tidak boleh seperti semula. 8 ke 4, jangan Pak, mungkin Bapak kerja 4 jam saja, setelah itu Bapak istirahat. Nah, teman saya sempat masuk rumah sakit kemarin karena dari sini sampai jarak katakan 500 meter udah menggos-menggos. Ternyata katup jantungnya dia bermasalah. Lah kalau sudah katup jantungnya bermasalah, dia harus pasang ring. Kalau sudah pasang ring, mungkin 60 sampai 100 juta itu kalau berobat di Indonesia. Nah, kalau sudah seperti kayak gitu, bagaimana? Apakah perusahaan tetap mesti mau terima orang tersebut? Enggak. Kalau memang masuk terima berarti bersyukur sama perusahaan itu. Tetapi andai kata dia stroke, sehingga tidak bisa nulis saja, tidak bisa berangkat kerja, tidak bisa. Apakah perusahaan mau terima? Lah, resiko ini kita alihkan ke asuransi swasta. Kita bersyukur sama BPJS, bantu untuk dana pengobatan. Banyak perusahaan sekarang pakai BPJS. Dan BPJS sangat membantu banyak orang. Sehingga BPJS perlu mengeluarkan ekstra dana untuk orang-orang yang memerlukan dana tersebut. Tetapi kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi, mohon maaf, perusahaan akan kasih pesangon dan orang itu akan dirumahkan. Terus bagaimana dengan pengeluarannya? Nah, asuransi ikut ke level yang kedua, namanya proteksi income. Sebagai contoh, apabila orang ini punya pengeluaran 10 juta per bulan, maka dia harus punya uang sebesar 2 miliar. Tujuannya untuk apa? Apabila dia punya uang 2 miliar, kemudian dia sakit dan dia tidak bisa bekerja lagi, pengeluarannya tadi berapa Pak? 10 juta per bulan. 10 juta. Nah, kalau misalnya 2 miliar kali 6%, 6% itu bunga bank, berarti berapa? Berarti 100 1 miliar dikali 6%, 120 juta. 120 juta Per tahun. per tahun. Dibagi Berarti 12, per bulannya dapat 10 10 juta. juta. Nah, uang yang dia biasa terima dari perusahaan itu akan digantikan uang yang cair tadi, sebesar 2 miliar. Tapi pertanyaannya gini, apakah orang tersebut punya enggak uang 2 miliar? Oke, katakan dia nggak punya, dia mau nabung nih Pak, dan dia nabungnya selama 10 tahun untuk nemuin 2 miliar. Berarti setahunnya harus nyiapin duit berapa Pak? 200 juta ya. 200 juta. Lah, kira-kira orang tersebut sanggup nggak? Kalau sebulan berapa itu? 200 juta berarti sebulan 18 ya juta. bisa-bisa 18 jutaan ya. Lah 18 juta lah, income-nya dia katakan 20 juta. Apakah 18 juta disimpan? Mungkin enggak. Nggak mungkin ya. Nah, oke, kalau gitu diperpanjang. Jangan 10 tahun, tapi 20 tahun. Iya. Berarti setahun sebulannya 9 juta. 9 juta. Kemungkinan kok masih berat ya, Pak. Iya. Nah, fungsi asuransi ini untuk menggantikan itu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya sebelum 10 tahun, sebelum 20 tahun kejadian, Iya. tahun ketiga kejadian, Iya. uang 2 miliarnya belum ketemu loh.
Uang 2 miliar belum ketemu. Dan pengeluarannya setiap orang apakah setiap tahun naik atau turun? Ya pasti naik lah. Nah, apakah uang 10 jutanya tadi ini bisa membantu kalau dia punya uang? Bisa. Tapi asumsinya 10 juta, income-nya enggak kuat. Ya. Orang kalau sudah sakit, Pak Tinggi, tambah biayanya apa? Biaya obat, biaya fisioterapi, biaya maintenance, biaya suster, biaya makan, naik semua. Seperti itu. Iya. Nah, teman-teman sekalian, luar biasa info-info yang disampaikan Pak Joni pagi ini. Semoga apa yang di-sharingkan Pak Joni Johnson pagi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Dan kalau teman-teman merasa apa yang diinfokan melalui video kami ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih kepada Pak Joni Johnson. Terima kasih Pak Singgi. Sampai jumpa dan terus ikuti video kami selanjutnya. Bye, God bless you all.